Maraknya pertambangan batu bara secara ilegal di Kalimantan Timur diakui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Christian Beni. Dia sudah menginventarisir beberapa titik terjadinya illegal mining dan berkoordinasi dengan penegak hukum. Berikut informasinya. Suara miring adanya pembiaran pemerintah maupun aparat hukum di Kalimantan Timur terhadap pelaku illegal mining, dibantah Kepala Dinas ESDM Kaltim Christian Beni. Pihaknya sedang melakukan inventarisir kasus pencurian aset-aset negara itu dan bekerja sama dengan aparat hukum. Menurut Christian Beni, illegal mining di Kaltim dilakukan oleh masyarakat dan ada oleh perusahaan ilegal atau tidak ada izin. Hanya saja pihaknya tidak bisa mengambil tindakan tegas karena tidak punya polisi khusus pertambangan. Nah, terus terang aja SDM ini kita tidak ada namanya polisi tambang. Tidak, ya artinya kalaupun ada prosesnya illegal mining ya kita serahkan sepenuhnya itu kepada pihak berwajib, pihak berwenang. Artinya penegak hukum yang ada di wilayah di Kalimantan Timur. Nah, ini yang kita harapkan ada ketegasan dari para penegak hukum. Nah, ini kita terkait itu, makanya kita kemarin kita bekerjasama dengan dengan Kejaksaan Tinggi dengan pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Hukum Bidang Mineral dan Batu Bara, dan ini kemarin sudah saya silaturahmi kepada Kejati dan insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti dalam waktu dekat ini. Kasus-kasus illegal mining terutama batu bara terjadi di berbagai kawasan. Kaltim TV mencatat daerah paling tinggi pencarahan sumber daya alamnya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Di daerah itu illegal mining terjadi di Samboja, Sebulu Modern, dan Marangkayu. Sudah ada yang diamankan bahkan melibatkan reskim dari Mabes Polri. Kepala Dinas ESDM Kaltim mengatakan saat ini pihaknya terbentur aturan yang masih transisi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam undang-undang terbaru yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan soal pertambangan sedang mengalami perubahan antara pusat dan daerah, termasuk diantaranya menyangkut kegiatan pertambangan yang menggunakan jalan-jalan umum seperti yang dikeluhkan warga. Bisa duduk bersama, artinya pekerjaan ini tidak hanya bisa dari SDM saja menyelesaikan, karena juga seperti yang rapat kemarin kami di kantor gubernur itu kan ada tim dari Dinas Perhubungan, terus ada dari bagian jalan raya segala macam. Nah, itu nanti dari mereka lah yang akan mengajukan permintaan misalnya kepada pemilik izin yang melanggar itu sudah terbukti misalnya untuk diberhentikan atau minta kepada Kementerian Minerba supaya dicabut izinnya. Nah, seperti kayak kemarin yang untuk jalan-jalan yang di daerah tanah datar misalnya, itu kan banyak juga tuh, ada sekitar 18 titik ternyata yang jadi pelintasan dari izin-izin IU. Nah, itu kan sebenarnya kan harus ada izin khusus. Nah, ternyata didapat kemarin tidak ada izin. Beni mengatakan pada prinsipnya Dinas ESDM Kaltim dan Pemprov Kaltim menginginkan hasil sumber daya alam semaksimal mungkin bisa dinikmati masyarakat Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.